Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang diagram fasa FeC atau diagram fasa besi karbon. Sebelum kita ke diagram fasa besi karbon, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep daya larut. Oke, kalian bisa lihat gambar di samping, gambar ilustrasi di samping, ya. Jadi untuk gambar A ini, ya kalau di zat itu terdapat tiga bentuk ini atau tiga bentuk jenis zat ya, yaitu ada gas, cairan, dan padat ya. Jadi di sini ada gas. Nah, di sini ilustrasinya adalah water vapor. Kemudian ada cairan, air. Kemudian ada es ya. Jadi kalau air ya, air itu dia bisa dalam bentuk cairan. Ya, cairan, kemudian dia juga bisa dalam bentuk padat ketika dia dingin. Ya, suhu di bawah 0, katakanlah seperti itu. Atau ketika dia dipanaskan, maka nanti dia bisa berubah menjadi uap air. Nah, masing-masing bentuk ini itu dikenal dengan istilah fasa itu ya. Jadi fasa cair, fasa gas, fasa padat itu ya, solid. Oke. Kemudian ketika kita mencampur air ya, kita mencampur zat ya, misalkan air dengan alkohol ya, maka nanti campuran air dan alkohol itu mempunyai daya larut yang tidak terbatas. Artinya, berapapun jumlah air atau berapapun jumlah alkohol, ya, termasuk persentasenya ya, maka dia pasti akan larut di dalamnya. Jadi dia akan istilahnya akan menjadi satu gitu ya, menjadi satu. Ya. Nah, kalau kita mencampurkan garam dan air, maka garam bisa larut dalam air, tetapi daya larutnya akan terbatas. Ya. Nah, suatu saat nanti garamnya itu dia tidak bisa larut lagi ke dalam air ketika kita mencampurkan garamnya dalam komposisi yang relatif lebih banyak gitu ya. Meskipun Anda aduk-aduk, maka nanti dia tidak akan larut. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir ya, kalau kita mencampur minyak dan air ya, minyak dan air. Ya, misalkan minyaknya itu sedikit, kemudian airnya relatif banyak, maka nanti sedikit minyak pun itu dia tidak akan bisa larut ya, karena istilahnya minyak dia tidak bisa bercampur dengan air. Nah, itu ya konsep daya larutnya. Oke. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang struktur kristal besi. Ya. Nah, apa itu kristal itu ya? Nah, di sini kristal logam. Jadi kristal logam itu merupakan kumpulan atom-atom logam. Nah, jadi kalau kita bicara tentang zat ya, di zat atau ukuran yang kecil itu paling kecil itu adalah atom ya. Ketika atom-atom itu berkumpul ya, kemudian membentuk sebuah susunan yang teratur ya, ini atom logam ya, maka nanti dia disebut dengan kristal itu ya. Nah, kapan ini terjadi ya? Jadi saat logam mengalami pembekuan ya, dari bentuk cair ke bentuk padat, maka atom akan mengatur dirinya dalam sebuah baris-baris yang rapi, sehingga nanti disebut susunannya itu adalah space lattice ya. Ketika dia masih dalam kondisi cair, maka atom-atom itu energinya cukup tinggi sehingga
dia tidak akan membentuk suatu susunan gitu ya. Jadi dia atomnya bebas. Tapi ketika dia dalam suhunya turun gitu ya, maka nanti dia akan membentuk suatu susunan. Ini khusus untuk logam. Kalau non logam dia tidak membentuk suatu kristal ya. Nah, kemudian space lattice ini dari masing-masing kristal sudah dapat ditentukan untuk masing-masing jenis logam. Jadi logam baja dengan logam aluminium katakanlah seperti itu, maka susunan kristalnya pasti berbeda. Nah, ini saya ambil contoh ilustrasi ya untuk kristal logam dari baja ya, ini ya, dari baja ya. Jadi misalkan kalau suhunya itu katakanlah ini ya 1500-an derajat ke atas, ini dia dalam kondisi cair ya. Kemudian di bawahnya ya nanti dia sudah mulai mengalami pembekuan gitu ya. Sepertinya dia berubah delta ferrit BCC ya. Jadi BCC ini susunan kristalnya ya, susunan kristalnya. Body center cubic ya, yang ini. Ketika dia turun lagi, maka dia akan berubah ya menjadi gamma iron austenite ya. Susunan kristalnya adalah FCC. Nah, pada suhu kamar dia berubah lagi menjadi alpha ferrit ya. Struktur kristalnya adalah BCC. Nah, ini BCC ya, ini BCC. Yang ini adalah FCC. Oke. Nah, ini sebenarnya sekilas ya mengulang tentang atom gitu ya. Nah, di ini ya, di atom itu ada inti yang disebut dengan nukleus ya. Kemudian di sekeliling atom, di sekelilingnya ya, sekelilingnya itu ada orbital elektron. Jadi lintasan elektronnya. Nah, ini ya. Inti atom itu terdiri dari proton ya, dan neutron. Jadi muatannya positif dan neutron itu netral. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian atom ya, karena atom itu sangat kecil ya, maka nanti dalam suatu zat dia akan membentuk suatu ikatan atom ya. Seperti kita ketahui ya, kalau kita pelajari waktu masih di sekolah menengah atas ya, ikatan atom itu ada 4 gitu ya, ada 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah ikatan atom primer ya. Yaitu ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, kemudian ada ikatan logam. Nanti yang kita bahas di sini ya. Nah, kalau ikatan atom sekunder itu berupa ikatan van der Waals ya. Nah, sebuah molekul bisa terbentuk melalui kombinasi dari beberapa atau semua ikatan tersebut gitu ya. Jadi molekul itu bisa tersusun dari beberapa ikatan ion saja atau ikatan kovalen saja, atau logam saja ya. Atau bisa juga dia kombinasi dari semua ikatan ini. Oke. Oke, apa itu ikatan ion gitu ya? Nah, ikatan ion adalah paduan antara unsur logam dengan non-logam ya. Nah, suatu ikatan yang terjadi pada atom yang mempunyai muatan yang besarnya sama,
namun memiliki muatan yang berlawanan tanda gitu ya. Nah, sebagai contoh kita ambil ini ya, Na itu muatannya positif, Cl itu negatif gitu ya. Na itu logam ya, kalau Cl itu non logam ya. Nah, di sini ya, karena NaCl itu kan netral ya. Jadi Na itu plus bergabung dengan Cl itu minus. Berarti nanti NaCl ini ya, itu menjadi netral gitu ya. Elektron valensi atom unsur logam diberikan ke atom unsur non logamnya. Nah, itu ya. Sehingga nanti muatan positif atom sodium itu NaCl ya. Ya. Dan muatan negatif atom klorida bergabung menjadi senyawa netral ya. Sorry ya, tadi sodium itu natrium ya. Nah, itu positif. Nah, kalau klor itu negatif, ya, ketika dia bergabung maka dia menjadi senyawa netral itu ya. Oke, selanjutnya ada ikatan kovalen gitu ya. Apa itu ikatan kovalen? Jadi di sini ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Gitu ya. Ikatan ini terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron itu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Di sini ada C karbon ya, dengan H. Jadi ini CH4 ya. Nah, di sini ikatan kovalen dapat mempunyai ikatan yang sangat kuat, ya, seperti pada intan dan juga dapat lemah seperti pada bismut. Nah. Oke ya, jadi di sini ya, Anda lihat ya, C itu elektron valensinya ya di sini ya itu adalah ini ya, ada 4 misalnya gitu ya. H itu ada 1. Nah, ini masing-masing itu membentuk istilahnya ikatan gitu ya. Nah, jadi pemakaian bersama elektronnya ya. Di C itu elektronnya 4 gitu ya. Nah, hanya 1. Nah, ini saling membentuk ikatan gitu ya. Oke, kemudian ada ikatan logam. Ya. Jadi, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama ya, elektron-elektron valensi antar atom-atom logam. Ya. Jadi di sini ya, elektron valensinya, elektron valensi itu elektron paling luar ya. Elektron valensi tidak terikat kuat ke atom sehingga dapat bergerak bebas di seluruh logam ya. Sehingga nanti ikatan logam itu hanya dijumpai pada logam ya, dan paduannya, jadi campuran logam ya. Oke ya, seperti telah disinggung di depan tadi ya, ketika logam membeku, jadi dari cair ke padat, maka atom-atom mengatur dirinya dalam baris-baris yang rapi untuk membentuk sebuah susunan yang disebut dengan space lattice ini. Ya. Nah, beberapa bentuk struktur lattice ya, yang umum dijumpai pada logam
nanti ada 6 ya, ada 6. Jadi ada struktur lattice-nya itu adalah BCC ya, body center cubic. Ini bisa dijumpai pada logam besi, krom, kolumbium, barium, vanadium, molybdenum dan tungsten ya. Nanti ada FCC, itu besi juga bisa ya. Jadi kenapa kok di sini besi itu strukturnya banyak gitu ya, ada FCC dan BCC ya, karena ini nanti tergantung dari temperaturnya gitu ya, seperti yang saya sampaikan di ilustrasinya di depan tadi ya. Oke ya. Jadi ada 6 ya, BCC, FCC, HCP, ada kubik, ada body center tetragonal atau BCT ya, dan rhombohedral ya. Nah, ini adalah contoh struktur unit kristal BCC gitu ya. Body center cubic. Jadi ini katakanlah ini susunan atomnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian saya ambil sebagian saja ya. Saya ambil sebagian di sini ya. Nah, nanti dia kalau saya perbesar tadi dia menjadi seperti ini. Nah, body center cubic itu adalah kubus ya, jadi bentuknya kubus center body, jadi pusat istilahnya pusatnya di body ya, di dalam sini kubus pusat ruang ya namanya gitu ya, di dalam ruangan sini ya. Nah, kalau saya perbesar atomnya nanti seperti ini ya, jadi ini sisinya bentuknya kubus ya, kemudian pusatnya itu di bodinya ya, di ruangnya ya. Oke, nanti berbeda dengan FCC ya, face center cubic ya. Jadi ini contohnya ya, nah, seperti ini ya, ada bandingan dengan yang BCC. Ini saya ambil cuplik segini, kemudian ini saya buat perbesar ya. Jadi ini sama ya, bentuknya kubus, cuma pusatnya itu di sisinya gitu ya, di sisinya ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya di sini ya. Nah, ini kan hanya tengah-tengahnya ini. Nah, saya perbesar nanti kalau dipotong itu nanti hasilnya seperti ini. Ya, coba bandingkan dengan yang BCC. Oke, selanjutnya ya ada lagi struktur kristal HCP ya, hexagonal close pack. Ya, jadi ini bentuknya tidak kubus lagi, tapi dia berubah heksagon ya, segi 6 ya. 6 ya, heksagon. Nah, ini contohnya seperti ini susunannya ya. Nah, oke, jelas ya. Oke, nah, kita kembali ke struktur kristal besi tadi ya, diagramnya saya ulangi ya. Jadi di sini ya, besi atau nanti kita bicara tentang baja ya, Fe dan C ya, maka nanti ini diagramnya seperti ini ya. Jadi ini yang tegak ini adalah temperatur ya, ini dalam Fahrenheit ya, dan Fahrenheit nanti bisa dikonversi ke dalam Celsius. Kemudian di sini ada waktu ya. Jadi pada suhu di atas 2800 Fahrenheit atau katakanlah di atas 1500 ya, maka besi itu dalam fase cair ya, liquid. Kalau liquid otomatis atom-atomnya itu masih bergerak bebas gitu ya, dia belum membentuk suatu susunan kristal gitu ya, jadi kristalnya belum terbentuk ya. Kemudian ketika suhunya turun, setelah diturunkan, maka nanti strukturnya atau kristalnya itu sudah mulai terbentuk. Apa itu bentuk kristalnya nanti? Susunan atom-atomnya itu dia dalam
besi delta ya. Besi delta nanti dia adalah BCC ya, body center cubic. Nah, jadi di bawah 2800 sampai dengan 2554 derajat Fahrenheit. Kemudian ketika suhunya turun lagi, maka dia akan berubah menjadi besi gamma. Strukturnya adalah FCC. Sifatnya adalah non-magnetik. Ya. Nah, di bawah ini sampai dengan suhu 1666 Fahrenheit. Nah, kemudian ketika suhunya turun lagi, dia akan berubah lagi menjadi besi alfa. Strukturnya kembali ke BCC ya. Sifatnya non-magnetik ya. Ini sama ya. Berubah ya dari FCC ke BCC. Kemudian ketika diturunkan lagi di bawah 1414 ya, maka nanti sampai suhu kamar ya, maka nanti dia akan berubah lagi menjadi besi alfa BCC tapi bersifat magnetik. Nah, itu ya contohnya. Nah, ini contoh perubahan struktur kristal besinya itu ya. Oke, jadi ini ya, ini adalah FCC, BCC, FCC, BCC, FCC gitu ya. Nah, ini ya. Ya. BCC, FCC, BCC gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang lebih luas lagi ya. Untuk diagram fase ya. Diagram fase Fe dan C. Ya, diagram fase Fe dan C ya. Jadi ini khusus untuk campuran besi dan karbon ya. Ini diagram fasanya. Jadi tadi sudah dikenal ya di awal tadi ya. Fasa itu ada cair, ada padat, ada gas gitu ya. Nah, di sini ya Anda lihat ya, di sebelah yang vertikal ini adalah temperatur ya dalam Fahrenheit. Kalau yang kanan itu temperatur juga tapi dalam Celcius ya. Jadi ini konversi aja ya antara suhu Celcius ke Fahrenheit gitu ya. Nah, kalau yang horizontal ya Anda lihat di sini. Ya. Di sini adalah persentase dari karbonnya ya. Karbonnya karena kita bicara tentang diagram fasa Fe dan C ya. Nah, kalau jumlah unsur karbonnya itu antara ini ya 0,008%, jadi garis ini ya di sini ya mepet ini ya 0,008% sampai dengan 2%, maka dia masuk dalam kelompok baja ya ini ya, dalam kelompok baja ya, steel. Nah, tetapi ketika kandungan karbonnya di atas 2% itu sampai dengan 6,5%, maka dia masuk dalam kelompok cast iron atau besi tuang ya. Jadi sudah tahu ya bedanya antara baja dan besi tuang ya. Apa itu? Jadi jumlah kandungan karbonnya ya. Kalau di bawah 2% itu masuk baja, kalau di atas 2% ya, sampai 6,5 itu disebut dengan besi tuang gitu ya. Ya, itu perbedaan antara baja dan besi tuang. Nah, sekarang kita lihat diagram fasanya. Nah, yang warna biru ini, ya, biru muda ya. Ya, ini, ya, jadi garis-garis ini disebut dengan titik kritis ya. Nah, ini garis-garis ini disebut dengan titik kritis ya. Garis kontinu ini ya. Artinya apa? Titik kritis itu adalah titik di mana terjadi perubahan fasa ya. Jadi akan berubah fasanya. Ya, perubahan fasa.
Oke, yang warna biru ini ya keterangannya adalah liquid. Jadi titik cair ya, pada besi karbon ya, campuran besi dan karbon itu di sini gitu ya. Ya, ini masih dalam kondisi cair ya, L liquid. Jadi besi itu atau baja itu akan mencair, katakanlah di atas suhu ini gitu ya. Terus ini, sehingga nanti kalau ditanya titik cair baja dengan besi tuang itu sama tidak gitu ya. Dilihat di sini berarti titik cair besi tuang itu lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, kalau di batasnya kan ini ya dosennya, jadi titik cairnya lebih rendah dibanding baja. Nah, gitu ya. Apalagi nanti kalau kandungan karbonnya sedikit, otomatis titik cairnya juga semakin tinggi nih. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian ya, ketika nanti suhunya turun, ya, katakanlah saya ambil di sini gitu ya, atau di sini 0,5% lah kandungan karbonnya ya, ini ya 0,5%. Maka nanti ketika di sini, nah di sini 0,5% ya saya ambil di sini, maka dia nanti akan fasenya akan berubah gitu ya, akan berubah menjadi warna oranye ya. Di sini apa warna oranye ya? Jadi ini adalah gamma plus liquid. Jadi yang tadi awalnya itu semua liquid, maka berangsur-angsur akan berubah menjadi padatan dan cair ya. Jadi campuran gitu ya. Karena kalau mau membeku itu kan dia ada sebagian yang membeku, ada yang sebagian cair itu ya, mulai mengalami pembekuan gitu ya. Nah, di sini fasenya apa? Jadi ini gamma austenit. Ini ya, gamma besi, gamma austenit, dan ada cairannya. Nah, liquid. Ya. Ini ya, di warna oranye ini ya. Kemudian ketika turun lagi, yang warna merah, ya, ini ya, contohnya ini. Saya ambil setengah tadi ya. Warna merah. Maka nanti semua cairan itu sudah berubah menjadi besi gamma austenit. Nah, ini ya, gamma austenit yang ini ya. Gamma austenit. Ya, berubah menjadi warna merah. Kemudian ketika suhunya turun lagi, katakanlah di sini ya, ya 700-an, 700, maka yang warna merah ini dia akan berubah menjadi warna kuning gitu ya. Nah, di sini ada besi alfa dan gamma ya. Jadi sebagian gamma itu berubah menjadi alfa ya. Ya, sehingga nanti fasenya itu adalah besi alfa plus gamma itu ya. Alfa plus gamma. Oke, sudah jelas ya gitu ya. Nah, ini nanti biasanya nanti disebut dengan, kalau kandungan karbonnya rendah, maka biasanya dia adalah gamma ferit ya. Feritnya banyak ya. Ferit itu yang nanti kalau kita bicara tentang struktur itu dia warnanya terang gitu ya, warnanya terang. Tapi ketika karbonnya semakin tinggi, maka feritnya sudah nggak ada. Nah, dia malah ini masih ada perlit dan cemented itu ya, cemented. Jadi cemented itu hanya terbentuk ketika kandungan karbonnya tinggi ya. Nah, kalau ini steel ya, kalau pada besi tuang itu berbeda lagi ya. Besi tuang itu dari cair kemudian dia menjadi gamma plus liquid, nanti dia tidak ada warna merah atau kuning, tapi dia warna hijau gitu ya. Jadi fasenya nanti austenit, ladeburite, dan cemented ya. Ini turun lagi dia cemented saja gitu ya. Perlit, transform, ladeburite gitu ya. Perlit dan transform ladeburite itu ya. Oke. Nah, garis ini adalah
magnetic change, jadi perubahan sifat magnetnya. Ya, perubahan sifat magnet. Oke, ini ya sekilas tentang diagram fasa ya. Diagram fasa besi karbon. Ya, gitu ya. Oke. Ini adalah keterangan ya dari apa yang telah saya sampaikan di awal tadi tentang diagram fase FEC ya, atau FE3C ya. Jadi nanti ya ini tadi ya kesimpulannya ya. Jadi ini adalah region ya untuk besi murni ya. Besi murni itu kandungan karbonnya itu di bawah 0,008% ya. Nah, kalau baja itu adalah kandungan karbonnya antara 0,008 sampai dengan 2,14% ya. Nah, di atas itu adalah disebut dengan